Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa kembali di kelas online PAL-TV bersama saya, Mem Sri Erni Wijaya dari SMA Negeri 4 Palembang. Hari ini kita akan mempelajari teks bahasa Inggris tentang descriptive text dengan tema tempat bersejarah. Dan Mem memberitahukan kembali bahwa materi tersebut telah terbit di Harian Sumatera Express pada tanggal 11 September 2020. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan membuka kembali materi tersebut dan Mem ingatkan kembali kita akan menggunakan dua bahasa dalam pelajaran hari ini, yaitu Indonesia and English language. So, listen to me carefully. Okay, today we want to talk about the descriptive text. Now we can see about descriptive text, we see about the four circle. The first one about the definition, purpose, and generic structure language. Before we go on about the descriptive text, of course, my students should know about the definition of descriptive text. Jadi anak-anak sekalian tentu harus mengetahui apa definisi dari descriptive text. It's a text that describes about the particular person, animal, place, or thing. We can write descriptive text when we want to refer to the picture what we are describing. It means when we want to talk about the particular place here, we want to talk about maybe about the skin color, face form, characteristic, appearance, feeling, shape, and the size. It means Indonesia ketika kita mendeskripsikan tentang sesuatu person atau benda, kita akan menanyakan tentang penampilannya, yaitu perasaannya, bentuk, dan lain-lainnya. Okay, now here, if you want to learn about the something, you have a purpose. Okay, now, in this case, the same with the last time, we have a purpose of descriptive text. The first one, there are two described here. Number one, to describe about the object of the reader. And number two, to inform reader about specific characteristic of the object described. Indonesia here adalah menggambarkan tentang objek bagi si pembaca dan memberikan informasi kepada si pembaca. So what for here? What for we learn about the purpose here. It means in order the reader wants to know about more about what the writer explanation. So the reader will have desire to know it more and more about what the writer explained. Jadi si pembaca akan menginginkan ketahuan dia mengetahui secara rinci apa yang dijelaskan oleh si penulis. Okay, now when we want to learn about the language features here, the generic structure descriptive term consists of there are two parts. So, it's very important for you when you want to make a reading passage. Jadi, bagi my student saya, ini generic structure-nya penting untuk mengetahui pada saat kalian belajar reading passage. Yang pertama, identification. Di dalam identification here includes where, who, what the subject being described is. Jadi di dalam identification readingnya akan mengenalkan di mana, siapa, dan apa yang akan didiskusikan di dalam karangan atau bacaan tersebut. It is usual at the first paragraph. And the second paragraph, this is about the description. Nah, apa saja yang ada di description here, my student? Dia buat the detailed description. Dari apa yang dijelaskan pada identification dari where, who, and what akan dijelaskan lebih detailed description pada description-nya the second paragraph. Itu include about the appearance, for shape, material, feeling, quantities, color, and location or the text. After we got down about the general structure, we also have the rule for the descriptive text. Punya aturan juga dalam descriptive text, yaitu tentang language feature. Yang tujuannya pada saat my student apply in speaking lesson or in writing lesson. Language feature is a very important because my students should know what is the characteristic will be used for this language. Misalnya, apa saja yang digunakan untuk speaking atau writing. Yang pertama adalah simple present tense. I think this is not the new material anymore. You have know that simple present tense can be used. There are two kinds here. It means simple present tense using to be, is, am, are, or using the verb one.
And also about the adjective and adverb. Now, what kind of adjective in this case? Adjektif yang bagaimana yang akan digunakan pada descriptive text ini adalah adjektif yang berbentuk appearance, shape, sign, quality, feeling, or that about the touch or taste. Sedangkan adverb yang akan digunakan adalah adverb of time, adverb of manner, and adverb of frequency. Besides simple present tense and adjective and adverb phrase here, we also about comparison. Tetapi anakku sekalian, comparison ini akan kita gunakan pada saat descriptive about the person. We can give the example like this. His face lies his mother face. Muka dia mirip sama ibunya. Ini berarti menggunakan face-nya. Nah, sekarang kita lihat juga penggunaan dari description using the reader five sense. Nah, five sense di sini adalah apa yang dikatakan adalah appearance, feeling, shape, sight, thought, taste, and the quantity. Kalau kita ingin describe about the person, maka kita akan gunakan appearance, feeling, and then what we call that shape, sight, and thoughts. Tetapi pada saat kita akan menggunakan untuk place, maka kita akan menggunakan kata yaitu tentang size atau juga shape, bentuk untuk penggunaannya. Okay, now let's see here. Go on, we got here. I give the borders example here. We want to learn about the reading passage, not about the Ampera bits. I think this reading, it is not the new material anymore, my student. It is very popular for you about the Ampera bridge, okay? Almost all my students know what is the Ampera bridge here. Now I give the simple one for the Ampera bridge, only 2 pages. Jadi, Mem hanya berikan untuk my student 2 paragraf, yaitu tentang the first paragraph and the second paragraph. Let's see about the first paragraph. What we call the first paragraph here, from the Ampera bridge is the name of the bridge until the movement of Anti-Sukarno. Itu yang dikatakan the first paragraph. Now, we call as the first paragraph here as the identification. Nah, kenapa dikatakan my student itu sebagai identification? Kita kembali lagi kepada generic structure tadi. You had told me that identification is a rubber material for the first. Jadi, yang dikatakan identification itu dia lebih cenderung emphasize pada first paragraph. Di mana kalau dikatakan Ampera bridge itu menjelaskan sudah mencakup dari identification. Pertama, kita lihat, identification tadi kan menanyakan tentang what. Apa yang akan kita bicarakan? Yaitu what. What-nya adalah Ampera bridge. Dikatakan dalam reading tersebut. Terus yang kedua, dia menanyakan go on about where. Di dalam genre certain menyatakan where, di mana? Nah, Ampera bridge-nya sudah tertera di situ. Palembang City in the South Sumatra. Maka we call as here where in for the identification. Dan satunya lagi, subject being described yang mana? The bridge yang akan dikatakan untuk penjelasannya. Dijelaskan dalam paragraf pertama itu yang mana? The bridge yaitu Ampera bridge. Maka dikatakan paragraf, the first paragraph from Ampera is the name of bridge until the movement until Anti-Sukarno is called the identification. Now let's see my student for the second paragraph. As usual, the second paragraph for the descriptive text we call as the description. And means description memaparkan, menjelaskan, to give the detailed explanation. Nah, detail explanation-nya apa? Yang dikatakan description tadi pada the second paragraph dari Ampera bridge lay sampai dengan no longer wicked. Itu dikatakan second paragraph. Nah, second paragraph dikatakan descriptive kenapa? Karena pertama dia sudah menunjukkan apa? Appearance of the Ampera bridge. Bentuk Ampera bridge itu bagaimana katanya? Ampera bridge lay about the river. Dan the function-nya sebagai apa? Yaitu connect Ulu and Ilir. Menghubungkan Ulu dengan Ilir. The both side of the river. Maka di situ sudah terdapat adanya description pada paragraf yang kedua. Lalu ditimbulkan lagi, adanya katanya di description harus adanya feeling. Apa yang dikatakan feeling dari pertama tadi? It was amazing movement. Perasaan atau yang luar biasa pada saat kejadian itu. It is amazing movement for the people to see when up, down, to let's see, pass it the way. Nah, itulah dikatakan sebagai feelingnya.
Lalu yang kedua katanya, bisa menggunakan time. Mana time yang akan kita gunakan di situ adalah scene 1972. Jadi scene 1972 dikatakan time pada saat description text paragraf yang kedua. So it mean my student here bahwa identification pada paragraf, the first paragraph itu harus ada kata where, when, what, and the subject being described. And the second paragraph harus contain adanya apa? Appearance of the subject. What we want discuss explanation detail, yaitu memberikan penjelasan detail apa yang akan kita jelaskan dari kata Ampera Bridge tadi. And the last, setelah diberikan penjelasan harus memberikan feeling. Apa orang tentang feeling tadi? Tentang amazing or one. Unfortunately, here in this case, I just give the limitation time for here about the historical place. Karena pada saat ini kita hanya membatasi, yaitu menceritakan tempat bersejarah, bukan tentang person or another. And then juga dimasukkan di dalam kata scene 1972 adalah the time-nya. Okay, my student? This is about the Ampera Bridge here. I think that about the explanation here dari this written text bahwa this written text tadi mengatakan mendeskripsikan about particular person, thing, or another. And then juga dia menjelaskan apa artinya, generic structure-nya apa saja, yaitu adanya identification sama description menggunakan simple present, adjective, atau adverb. Okay. Now, my student, anak-anakku jangan kemana-kemana dulu ya. Berikut ini kita akan bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan melalui telepon 0711 380022. Oke, anak-anakku sekalian, kita menyambung kembali ya pelajarannya dan kita mulai pada latihannya. Oke, you can see this exercise. Latihan hari ini Mary akan memberikan tentang complete the following sentences with the adjective you can find the text. Jadi sudah menjelaskan tadi, kalau kita menggunakan adjective berarti adjective yang kita gunakan adalah tentang appearance-nya tadi. Penampilannya ya, di bentuk size-nya atau shape-nya karena dia mengenai location, tempat, maka kita gunakan appearance, shape atau sign. Oke, the example number 1. The blank tower of the Ampera Bridge reached 73 meters. Tower dari Ampera Bridge itu mencapai 63 meter. Of course, harus blanknya itu kalian harus mengisinya dengan apa? Size yaitu ketinggian. Nah, ketinggian dalam bahasa Inggrisnya apa? Tentu adalah height. Jadi jawaban yang benar adalah the height tower of the Ampera Bridge reached 63 meter. And now the second sentence. Blah blah blah, ship could sail through Ampera Bridge. Di sini juga tetap dengan menggunakan kata adjektif yaitu tentang appearance-nya. Titik-titik kapal berlayar melalui jembatan Ampera pada saat zaman dahulu. Berarti kapal yang bentuk bagaimana? Besar, otomatis kan answer-nya the big. Tapi the big di sini kalau big is not suitable untuk lebih comfortable-nya. Kalau gunakan ship itu ada baiknya menggunakan large. So it mean that big ship could sail through the Ampera Bridge in the large. Kenapa mem tidak menggunakan large? Itu kalau large biasanya bentuk ukuran ya. Tapi karena kita menggunakan benda thing, ada baiknya kita menggunakan kata adjective big ship. And the second kata how blah blah the Ampera Bridge it is 22 second meter. It means mengatakan jarak. Kalau jarak dia kan berarti distance tentang apa tadi science-nya. Jadi tentang jarak. Kalau jarak berapa panjang kira-kira jembatan Ampera? It's about 22 meters. Kalau berapa panjang bahasa kita gunakan how long is the Ampera Bridge? It is 22 meters. Now the fourth. People found blah to see the bridge went up and down. Nah ini kata mem tadi yang menjelaskan tadi bahwa di dalam deskriptif itu akan dicantumkan ada kata feeling.
yaitu feeling dari kata appearance tadi. Nah, feelingnya bagaimana dimasukkan di dalam deskriptif itu? Maka lebih dengan orang-orang menemukan jembatan itu dengan melihat jembatannya bisa naik turun. Berarti kalau orang melihatnya begitu kagum kan? Nah, kagum kita gunakan adjektif tadi, yaitu katanya adalah dalam readingnya tadi ada amazing movement. Jadi people found it as an amazing movement to see the bridge went up and down. Orang menemukan jembatan merah itu merupakan pemandangan yang mengagumkan untuk melihat jembatan itu naik dan turun. And the last about the Ampera Bridge was quiet as was the only bridge with open close mechanism. Artinya jembatan Ampera itu cukup titik-titik ketika jembatan itu bisa dibuka sebagai tempat transaksi penjualan, open and close mechanism artinya ya. Nah, di sini kalau cukup apa? Sama. Kalau di sininya tadi kita menggunakan appearance juga, penampilannya bagaimana, yaitu terkenal. Maka adjektif dari kata Ampera Bridge was quite famous as it was the only bridge with open close mechanism. Itu jawaban untuk number 5. Okay, this is about the following sentence with the adjective you can find in the text. Go on, we got here. But remember my student, ini soal yang memberikan ini, kadang contohnya juga masuk di dalam ujian untuk deskriptif teks, tetapi dia tidak menjawabnya dengan menggunakan ise. Mereka selalu pakai option, bisa pakai option A, B, C. Kita contohkan misalnya number 1 tadi, jawabnya number 1 tadi kan height. Nah, bisanya atau number 1 height, misalnya A-nya height, B-nya sweet, misalnya. C-nya dia menggunakan semua adjektif untuk optionnya. Maka untuk menjelaskan ini kita harus mencari meaningnya dulu sebelum mencari jawaban adjektif yang suitable pada jawaban kalimat tersebut. Nah, untuk soal ini, Mary masukkan di dalam KD 31 descriptive text, kita masih menggunakan sistem taksonomi belum untuk penggunaan latihan ya anak-anakku sekalian, my student. Karena kenapa? Di dalam latihan ini kita akan lihat soal yang Mem tampilkan tadi number 1 until number 5 here. Ini adalah taksonomi belum menggunakan C2, yaitu dengan memahami, try to understand. Nah, di sini nanti, di ulangan nanti, biasanya anak-anak akan menemukan soal low and middle atau critical thinking. Nah, untuk pertama sekali kita gunakan adjektif ini, kita gunakan C2 dulu, ya artinya memahami. Okay, we go on here my student. Here. The second about the reading comprehension. Now, for the reading comprehension here, untuk soal yang pertama kita menggunakan C2 yaitu understand ya, untuk dimengerti. Misalnya soal pertama, what is the purpose of the text? Tadi kan sudah tahu kalian tujuan kita mempelajari to describe about the descriptive text here. I mean to describe about the object and also to inform the reader. Jadi menjelaskan dan memberikan informasi. Berarti kalau dari Ampera Bridge tadi yang paling tepat jawabannya apa? Yaitu to describe about Ampera Bridge to reader. Artinya menjelaskan, bukan explain light about the function, fungsi jembatan, no. Tapi kita hanya menjelaskan, menggambarkan bagaimana bentuk dari Ampera Bridge tadi dari paragraf pertama and paragraf kedua. Okay, go on for the second. What does text mainly talk about? Means bicara tentang apa kira-kira utamanya? Ini sama, masih tetap C2 kita gunakan, yaitu memahami. Yaitu what the text mainly talk about, tentang apa dibicarakannya. Apakah tentang longer river? It's impossible, tidak hanya longer dia. Apakah dia famous, apa descriptive capital, karakteristik, atau the story of the Ampera Bridge. Maka yang paling terkenal ini adalah famous bridge in the Palembang, yaitu menceritakan umumnya adalah jembatan yang terkenal di kota Palembang, yaitu Ampera Bridge. And the second paragraph, it was built in 1965. And when here, kita bicara di paragraf 1 line 2. Ya, di paragraf 1 line 2 dikatakan adanya tahun 1965. Di situ ya, dikatakan 1965. Nah, di situ sudah dikatakan adanya adverb of time.
Makanya tadi dalam descriptive text itu kan description-nya harus ada apa? Adverb of time. Ya di situ ditampakkan it was built in 90 itu sudah termasuk adverb of time. Nah, kata it itu refers to apa katanya? Ini ada kalimat di sini. Here about 1965 year menggunakan apa katanya? It was built in 90. Berarti kata it itu sebagai pengganti apa? Apakah Musi River? Kalimatnya ada di bacaan the first paragraph. Ampera is the name of the bridge that also symbol of Palembang city in the South Sumatra. It was building in 1965. Ampera Bridge adalah jembatan simbol dari kota Palembang di Sumatera Selatan. Dibangun tahun 1965. Apa yang dibangun? Itu adalah Ampera Bridge. Maka it di situ reverse kata ganti dari Ampera Bridge. Bukan Musi River, Palembang, South Sumatra, or construction. Jadi kalau kita mau mencari river was itu nak ya, kita terjemahkan dulu kalimat sebelumnya. Jadi kalimat yang sebelumnya kita baca dulu apa pengganti dari kata it biasanya untuk menggantikan kata benda. Okay, for the first here, what can we infer from the text? Apa yang kita dapatkan dari the text tersebut? Ya, ini masih juga pada soal yang nomor keempat ini kita sudah menganalisis ya. What can infer from the text? Apa yang kita dapatkan dari untuk bacaan yang tadi? Apakah Ampera Bridge itu sama panjangnya dengan Sungai Musi? It is Ampera Bridge as long as Musi River? Or it is possible to open close Ampera Bridge? Big ship could pass Musi River through Ampera Bridge 1967. The name of the bridge has never been changed. There is only the tower of Ampera Bridge. Jadi apa yang disimpulkan dari situ? Kalau Ampera Bridge-nya panjang sama dengan Sungai Musi, is no, tidak ada tertera. It is possible mungkin kan buka tutupnya jembatan, is no, but now not again. Tapi sekarang tidak lagi kan, kita simpulkan. Kapal besar bisa lewat di Sungai Musi pada tahun 1969 ada di dalam bacaan. Nama dari bacaan itu, jembatan itu bisa berubah atau hanya jembatan Ampera yang mempunyai towernya. Jawaban yang paling tepat bisa dikatakan apa? What you can infer here? Infer itu maksudnya kesimpulan dari situnya. Bahwa kesimpulan itu the Beach could pass river through Ampera Beach 1969 yang bisa dikatakan berlanjut pada ada di dalam teks itu adalah big ship could pass river, but unfortunately it is not a long time, okay, because the situation. Okay, now the next year's number 5. Okay, the gap between the tower is 75 meter. The gap here for the paragraph 2. Okay, because it is not a long passage ya, tidak begitu panjang bacaannya, jadi gampang untuk melihatnya. 75 katanya menyatakan 75 di situ ketinggiannya. Paragraph 2. Ampera Bridge lay about the river Musi. It was tower. The gap between tower 75 meters. The word gap can replace with apa? Ampera Bridge adalah jembatan yang di Sungai Musi yang menghubungkan hulu dengan hilir di sisi dari sungai tersebut. Dan towernya ini mencapai 65, maksudnya tingginya jembatan Ampera. The gap tower is 75 meters dan panjangnya dengan jarak 75 meter. Berarti apa dikatakan di situ gapnya? Apakah with the time? Tidak mungkin kalau times ya. Kalau side sisinya no, value makers no, tetapi dikatakan gap di situ distance jarak antara dari tower tersebut. So the answer number A. Nah, untuk kalimat yang contoh-contoh yang Memer berikan latihan ini berpacu pada taksonomi Bloom. Jadi kita mengambil soalnya bukan hanya memilih-milih saja, tetapi harus sesuai dengan kalimat-kalimat pertama. Jadi seperti saya ulang lagi, untuk soal number 1 ini, what is the purpose? Kita gunakan C1, yaitu siswa untuk bisa mengerti kembali. Mengerti bacaan yang sudah dibaca. Untuk teks yang kedua, it means talk about understand, masih dimengerti apa yang sudah dijelaskan. Teks yang ketiga,
C1 yaitu remember, mengingat apa kata ganti it-nya. Dan C4 itu adalah menganalisis dari bacaan yang dibaca tadi. Sedangkan yang kelima tetap menggunakan kata remember untuknya. Sehingga soal yang didapat tidak soal asal soal yang kalian kerjakan, tetapi bisa menganalisa dari good atau tidaknya. Okay. Now, I think the time is over, my student. Thank you very much for attention. And then see you later. See you again for next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.